Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkira wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al-huda wa dalalatu ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi min Allah ta'ala. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال حكم البيع اتفق العلماء على أن البيع التجارة جائز بل هو من أحسن الكسب للإنسان لأنه وسيلة لتحصيل الرزق لنفسه وأهله ويجب على التاجر أن يجتنب الغش والحلف الفاجر والكذب لترويج بضاعته قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور wa huwa ma khulisa 'anil yamin al-fajirati wal ghish. Di sini disebutkan oleh pengarang kitab Al-Fiqhul Wadih tentang hukum al-bai' atau hukum jual beli. Disebutkan oleh beliau ittafaqal ulama bersepakat, ya. Ulama bersepakat, ittafaqa artinya ulama bersepakat, seluruh ulama. Ala annal bai' bahwa sesungguhnya jual beli atau bahasa kita tijarah atau dagang dengan bahasa lain, jaizun hukumnya boleh, bahkan disebutkan sebaik-baiknya penghasilan bagi seorang manusia. Sebaik-baiknya penghasilan itu adalah dagang. Li'annahu wasilatun li tahsil rizqa li nafsihi wa li ahlihi, karena dengan dia berdagang dia akan mendapatkan penghasilan rizki untuk dirinya maupun keluarganya. Di samping itu juga orang yang dagang punya usaha sendiri, dia lebih mudah untuk mengatur waktunya. Kapan dia harus buka, kapan dia tutup, kapan dia malas, nggak usah buka. Nah, kalau udah kerja sama orang apa? Nggak bisa udah. Ente mau malas kagak malas ya kerja sama kerja. Malas masuk mulu dipecat. Maka disitulah kenapa Nabi itu menganjurkan yang namanya dagang. Rasulullah sebelum menjadi Nabi sudah membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah dari Mekah kemana? Ke Syam. Dijualin tuh pakaian, bahan, kain, semua yang dimiliki oleh Siti Khadijah dijualin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdagang Nabi. Maka disitulah salah satu penghasilan paling berkah itu adalah berdagang. Wa yajibu ala tajir, akan tetapi bagi orang yang berdagang an yajtanibal ghisya, wajib dia menghindari ghish. Arti ghish apa? Curang. Hindarilah yang namanya perbuatan curang. Jangan perkara yang tidak ada diada-adain. Sesuatu yang udah jelas-jelas bekas dibilang baru. Atau sesuatu yang udah jelas-jelas ada cacat dibilang bagus. Jangan, hindarin yang namanya tipu daya. Wal halfal fajira. Dan seorang pedagang jika ingin berkah dagangannya, dia harus menghindari sumpah dusta. Dan sekarang kan suka ada tuh. Begitu kita mau beli, udahlah dengan harga sekian. Modalnya aja nggak segitu. Bohong modal dia. Padahal segitu udah dapat untung, pakai bilang modalnya aja. Itu buat nutupin modalnya kagak bisa, padahal berbohong. Itu penghasilan dia haram. Dagangannya halal, cuman jadi haram gara-gara apa? Bohongnya dia. Dibawa atau duit hasil apa dia bohong kasih makan bini dan anaknya.
Padahal setiap sesuap masuk ke perut bini anak dari hasil yang haram, pada dasarnya itu adalah bara api yang dimasukkan ke dalam perut keluarganya. Memang mereka nggak tahu menahu dan mereka nggak akan diminta tanggung jawab di akhirat. Cuman yang mikul semua dosa mereka siapa? Suami. Nah, maka jadilah pedagang itu yang selalu menghindari yang namanya berbuat curang dan bersumpah dusta. Jangan bersumpah padahal kita berbohong. Wal kadhiba, dan juga hindarin yang namanya kebohongan. Seperti sering terjadi itu kebohongan bagi orang-orang yang dagang di pasar sering. Timbangan diberatin. Padahal nggak sampai sekilo, padahal setengah kilo dari sekilo aja. Itu al-ghish, sampai turun surat dalam Al-Quran khusus bagi orang-orang yang dagang tapi berbuat curang. Apa itu suratnya? Wailun lil mutaffifina alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw yazanuhum yukhsi'un. Itu dalam Al-Quran ada. Mereka siapa itu yang dapat ancaman wail? Kata wail itu ada dua arti. Banyak artinya, cuman yang sering dipakai, wail itu bisa diartikan celakalah. Wail itu bisa diartikan nama salah satu nama neraka. Salah satu nama neraka itu wail. Bagi siapa ini? Yang berbuat curang ketika jual beli. Litarwija badha'atihi, hindarilah yang namanya menipu, bersumpah dusta, berbohong demi keuntungan dalam berdagang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, makanya berkahnya itu besar berdagang. Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Riba bisa jadi halal gak suatu saat? Nggak ada. Nggak ada riba bisa jadi halal. Jangan kadang-kadang kita nipu diri kita. Terpaksa saya. Terpaksanya ente bisa melakukan sesuatu yang dilarang bukan berarti menjadi halal. Karena terpaksa. Hukumnya tetap haram. Imam Sya'rawi ditanya sama orang. Imam, saya ingin minjem duit dari bank. Saya banyak kebutuhan, saya harus bayar utang, sangat mendesak. Kata Imam Sya'rawi, riba nggak boleh. Ya saya minjem sama keluarga nggak ada mau tahu. Minta tolong sama saudara, sama teman, semua lepas tangan. Nggak ada jalan kecuali bank. Saya harus bagaimana? Kata Imam Sya'rawi, saya akan kasih jawaban, bukan berarti boleh. Kondisi Anda karena terdesak, nggak ada jalan lain, silahkan saja kalau Anda mau ngambil dari bank. Tapi bukan berarti jadi halal, tetap haram. Jadi Anda habis pinjam dari bank, kembalikan apapun yang menjadi kewajiban Anda sambil banyakkan istighfar dan taubat. Karena tetap hukumnya haram. Karena terpaksa doang. Terpaksa doang apa? Dibilangin ya silahkan aja, bukan boleh, silahkan aja karena terpaksa. Tapi hukum riba nggak berubah, tetap haram. Akhirnya kan Habib Umar yang saya udah pernah cerita ya, karena bikin pertemuan khusus dengan pengusaha-pengusaha muda di Jakarta. Jadi terjadilah dialog soal dagang. Ada seorang pemuda bilang, Habib, saya dengar dari seorang ulama, kalau kita mengambil riba tapi jumlahnya kecil, dosanya nggak seberapa. Umar menjawab, sekecil-kecilnya dosa riba seperti Anda melakukan hubungan suami istri dengan ibu kandung Anda. Kita ngelakuin hubungan suami istri dengan ibu sendiri, itu dosanya lebih besar daripada kita menghancurkan Ka'bah sampai 70 keping. Berarti kan riba dosanya berat banget. Jangan macam-macam soal hukum Allah. Jangan seolah-olah kita jadi pahlawan menghalalkan sesuatu yang haram. Jangan. Itu bahasa-bahasa begitu akan membuat petaka buat keluarga loh. Jangan nantangin Allah tentang sesuatu yang Allah larang. Udahlah, bagaimana lagi? Jangan.
Jangan bilang tadi, terpaksa kondisi terdesak karena benar-benar nggak ada jalan lain, bukan berarti boleh, silahkan saja, tapi tahu, ente harus tahu itu tetap haram. Jangan dilakuin lagi. Istighfar, taubat buru-buru. Takutnya lagi begitu, Allah cabut nyawa kita, berarti kita punya dosa riba. Buru-buru taubat, tetap aja haram ya. Riba tetap diharamkan. Gak ada ulama yang bilang riba itu halal. Makanya Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur pernah ada duduk di suatu dari pesawat, di sampingnya itu yang duduk orang yang beda aliran dengan kita nih. Yang dikit-dikit apa? Yang dikit-dikit bid'ah. Duduk samping beliau. Tiba-tiba nanya sama Habib Bakar. Habib Bakar Masyhur saat itu mau ke Jeddah. Naik pesawat dari Yaman. Anda asli mana? Kata Habib Bakar Masyhur, anak saya asli Yaman, saya asli Hadramut. Oh, dari kota ahli bid'ah. Langsung digituin. Udah dibahas sama dia tuh. Maulid, tahlil, habis dibahas semua sama dia. Habib Bakar Masyhur diem, nggak jawab satu patah pun. Kelar ngomong, kata Habib Bakar Masyhur, masih ada yang mau disampaikan? Kata orang, enggak. Kata Habib Bakar Masyhur, sebelum saya jawab semua pertanyaan Anda, saya mau tanya satu pertanyaan. Riba hukumnya halal apa haram? Satu dia haram. Sampai bilang riba halal. Nggak ada ulama bilang apa? Riba halal itu haram. Al-Quran sudah bilang, wa halallah al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Nggak ada istilah riba itu halal. Kata Abu Bakar Masyhur, di Mekah sendiri, di Madinah sendiri, di Arab Saudi sendiri, berapa banyak bank yang bersangkutan dengan riba? Rata-rata bank urusan apa? Urusannya riba. Berapa banyak bank yang main riba? Kenapa Anda nggak sibuk mengharamkan itu yang jelas-jelas haram? Kenapa ulama-ulama Anda itu nggak bangun di atas mimbar bilang riba haram, minjam dari bank haram? Kenapa kalian nggak ngomong itu? Sedangkan jelas-jelas haram. Kenapa sibuk soal maulid tahlil yang udah dibahas sama ulama? Yang itu bukan menjadi apa? Usul dalam syariat, bukan menjadi patokan dalam syariat. Itu furu', cabang dalam syariat. Akhirnya habis ngomong begitu, Habib Bakar Masyhur bilang begini. Sekarang saya jawab soal tahlil maulid tadi. Kata orang, udah nggak usah dijawab dah. Jadi malu. Yang disampaikan Habib Bakar Masyhur jelas. Yang jelas-jelas haram kagak diharamin. Maulid lo sewet. Bahasa kasarnya begitu. Maka dia nggak mau ngomong lagi. Dari situlah kita kalau ngelihat hukum, lihatlah yang apa? Yang lebih wajib dihindarin daripada sesuatu yang jadi perdebatan ulama. Aneh sendiri deh. Ketika ngobrol sama orang soal isbal. Tahu isbal ya? Apa itu isbal? Pakai celana, pakaian nutupin mata kaki. Itu sebutnya musbil, isbal. Itu dalam hadis Nabi sangat banyak hukum makruh pada dasarnya. Kecuali dipakai dengan niat sombong. Baru apa? Baru haram. Imam Nawawi sudah bahas makruh. Ulama-ulama Syafi'i sudah bahas. Tiba-tiba orang bilang, kagak ini haram. Orang yang pakai pakaian isbal di hari kiamat nggak bakal ditengok sama Allah. Kita lagi mikir gara-gara bahan 3 cm Allah nggak mau nengok. Logikanya begitu kan? Karena bilang begini, anak muda sekarang pakai isbal bagi ente gimana? Haram. Anak muda sekarang buka aurat pakai celana pas paha dirobek atau pakai celana pendek, pahanya kemana-mana. Haraman mana tuh mau isbal? Wah, haraman itu buka aurat itu. Nah, kenapa ente nggak sibuk nyuruh anak muda nutup auratnya daripada ngomongin isbal dulu? Ngomongin yang lebih penting dulu, aurat kebuka daripada isbal. Karena isbal udah jelas dibahas sama ulama. Ulama bilang makruh kecuali niatnya sombong. Maka dalam kaidah usul, qaddimul aham alal muhim. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Anggap isbal itu penting kita nggak ngelakuin. Harus ngikutin sunnah Nabi. Yang lebih penting daripada bahasa isbal, pikirin orang yang buka aurat. Bukan ngomongin apa? Ngomongin isbal kagak penting. Bahas panjang lebar isbal zaman dulu kenapa diharamkan bagi orang yang sombong? Bahan masih mahal.
Orang kalau banyak duit, dia pakai sarung tuh sampai nyeret, biar orang tahu dia punya duit banyak. Nah sekarang sarung mah 25.000 ada. Mau sombong apaan? Ah, paling sombong kalau pakai merek yang mahal, BHS. Mungkin begitu. Kalau umum mah apa yang mau disombongin? Mau nyeret kagak nyeret, seandainya logikanya, ente pakai sarung nutupin mata kaki. Terus ribet. Coba deh. Coba di rumah, jangan ke majelis ya. Jadi di jalanan kebuka. Coba di rumah ente pakai, tapi sampai mata kaki ketutup sambil jalan. Repot jalannya. Berarti rata-rata orang sekarang pakai sarung tuh nggak isbal. Semua di atas mata kaki. Yang penting atas mata kaki nggak ketutup. Itu sudah nggak termasuk isbal. Sunnahnya lebih tinggi dikit lagi. Jangan ketinggian banget sampai mendekati dengkul. Ah, itu bukan sunnah lagi tuh. Duduk paha kemana-mana itu. Nah, itu bukan sunnah, itu kelewatan batas. Sholat dengkul kemana-mana, itu salah. Salah mengartikan sunnah. Lagi pula kalau mau bahas sunnah, sejak kapan Nabi keluar rumah pakai celana panjang? Nah, logika begitu. Itu ahli sunnah, ahli sunnah. Anda mau tanya, itu kalau ahli sunnah, sejak kapan Nabi keluar pakai celana? Yang kita tahu Nabi keluar pakai gamis, pakai sarung. Di dalamnya ada celana. Makanya kata Nabi apa ya? Allahumma apa? Allahumma arham al-mutasarwilin. Ya Allah rahmatilah orang-orang yang pakai celana. Kata ulama pakai celana di dalam sarung atau di dalam gamis. Sebutin satu hadis aja Nabi keluar pakai celana doang. Nggak ada. Sahabat kenal pakai celana ketika mereka itu pergi ke Syam atau ke Turki kalau nggak salah ya. Jadi pernah mereka pergi ke sana diutus sama Sayyidina Umar, di sana mereka baru kenal celana. Di situ mereka pakai celana. Sebelumnya nggak ada yang kenal celana saat itu. Celana maksudnya keluar langsung pakai apa? Pakai celana. Itu yang kita tahu begitu. Kalau itu ngikutin sunnah harusnya pakai gamis atau pakai sarung. Kemudian disebutkan di sini wa an Rifa'ata bin Rafi'in, dari seorang sahabat yang bernama Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an ayyil kasbi atyab. Bahwasanya Nabi pernah ditanya, wahai Rasul, sebaik-baiknya penghasilan itu apa? Ya sahabat nanya nih, kalau gue mau dapetin duit yang paling bagus tuh ngelakuin apa sih? Nabi bilang, amal rajuli biyadeh. Sebaik-baiknya penghasilan itu adalah hasil dari tangannya. Ibaratnya dia bisa bikin pakaian dengan tangannya ngejahit, itu penghasilan paling berkah. Bisa bikin kue dengan tangannya, itu penghasilan paling berkah. Jual makanan bisa bikin dengan tangannya, itu penghasilan paling berkah, kata Nabi. Bai'ur amalur rajul biyadih, amal atau melakukan sesuatu yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Wa kulli bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur. Apa maksudnya dengan setiap jual beli yang mabrur? Yaitu jual beli yang aman dari penipuan. Itu sebaik-baiknya penghasilan. Baru pertanian. Baru yang lain, nyusul. Nomor satu itu jual beli atau dagang. Baru pertanian, baru yang lain-lain yang sekarang nih, macam-macam deh. Jadi arsitek lah, jadi APK, macam-macam. Nah, dengan gelar-gelarnya masing-masing. Cuman sebaik-baiknya adalah berdagang. Maka inilah prinsip yang diambil sama orang Cina. Orang Cina gak bangga anak S3. Orang Cina bangga kalau anaknya bisa dagang. Coba kalau nggak percaya, tanya deh kalau punya teman orang Cina. Rata-rata disuruh dagang, mau S3 kayak. Jadi bagi mereka tuh yang sukses itu yang bisa dagang. Datang ke anaknya, sana minta anaknya yang mau ngelamar, pasti ditanya kerjaan lo apa? Gue S3, kerja di pemerintahan. Bagi dia sepele. Ah, cuman begitu. Kemudian dia bilang, buka toko. Wah, hebat. Bagi dia hebat. Nah, itu prinsip yang dilakuin dan diambil sama apa? Sama orang Cina. Yang harusnya itu prinsip agama kita. Udah nggak ada. Sekarang orang bangga kalau dapat gelar S1, S2, S3, S-Endol. Tapi kalau dibilang dagang, malu. Udah apa ya penghasilannya? Saya dagang. Nah, itu sebaik-baiknya penghasilan. Kapan ente malas buka, ente nggak usah buka. Ada yang meninggal, ente nggak usah buka tuh toko. Ah, ente hadir
Kalau ada yang meninggal ente kerja, mau nggak mau ente kerja. Kecuali terpaksa yang meninggal benar-benar saudara. Itu pun bisa jadi alasan. Cuman kalau kayak om, kayak atau saudara jauh, nggak ada alasan nanti tinggal di pekerjaan. Maka disitulah di samping kita kerja, nggak ada salahnya. Punya dagangan. Apapun itu, bismillah. Nama keberkahan itu kita nggak tahu ya. Kita punya penghasilan yang paling berkah dari mana? Dari kerja apa dari dagang. Cuman kalau punya keahlian dagang, sebaik-baiknya dagang. Dan kalau bisa nih, tips saja nih, kalau dagang itu jangan pernah kita ini ada yang namanya apa? Kecil hati. Dagang buka sebentar, kagak laku udah tutup. Karena kan kata Nabi apa? Dan dalam sebuah kabar disebutkan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah dalam ibadah sebaik-baiknya karamah, lebih baik daripada karamah. Begitu juga kata ulama dalam berdagang. Ente istiqamah aja dulu. Naik turun, sabarin. Lama-lama ente berkah. Dikit-dikit buka, jangan ke orang Indonesia nih, apalagi orang Betawi. Buka dagang bentar, kagak laku deh, kagak laku. Tutup aja udah. Nah, kalau orang-orang Cina prinsip dagangnya kita ambil. Dia tuh sabar, tekun. Penghasilan dikit pun apa? Disabarin, tapi hasilnya ada. Kalau orang kita penghasilannya pengen langsung gede. Udah gitu nggak ada penghasilannya. Karena terlalu apa? Itu beli pulsa deh. Yang jual pulsa orang Indonesia sama orang Cina rata-rata milih mana? Cina. Harganya lebih murah. 10.000 bisa 10.000 doang atau 10.500. Yang kayak orang Indonesia 12.000. Lagi lebaran 15.000. Seenak jidatnya dia naikin. Nah, orang pergi ke Cina kenapa? Dia ngambil untung kecil yang penting berjalan. Itu prinsip yang harus kita ikutin juga. Karena orang itu bisa hidup enak nggak enak bukan karena penghasilan yang gede, karena berkah dari penghasilan. Sedangkan itu nggak bakal berkah kalau itu ngambil keuntungan nggak wajar. Ngambil keuntungan besar boleh nggak? Boleh, emang dalam hukum jual beli boleh, selama orangnya mau. Cuman untuk berkahnya berkurang karena kelewatan batas. Juallah sesuatu yang sesuai dengan apa? Dengan harga pasaran. Ente bisa di bawah pasaran, lebih cakep lagi. Yang penting berjalan. Nah, itulah prinsip dagang. Kemudian mu'alif kitab masuk ke pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan al-qardu. Al-qardu ini kalau bahasa kita itu minjem uang atau ngutang ya, kalau bahasa orang kita ini ngutang. Ngutang itu disebutnya qarad kalau bahasa jual beli. Fi ba'dil ahyan yadhhabu at-talmid ila madrasatihi wa yansa an ya'khudha ma'ahu an-nuquda fi waqtil fushati. Yuridu an yashtariya shay'an minal halwa fayastalifu min zamilihi khamsata sintatin ala annahu sayarudduha ba'da dzalikal yaum. Nah, di sini disebutkan dikasih perumpamaan seperti anak sekolah pergi ke sekolah. Pas waktu istirahat mau jajan nggak bawa duit. Biasanya kalau anak-anak SMA itu nggak bawa duit, minjem lah sama teman. Minjem dulu deh duit lo, besok gue balikin. Nah, ini kan istilah minjem. Maka di sini disebut falwalat, orang yang minjem itu disebut al-mugtarid. Mugtarid itu artinya orang yang minjem duit. Mugtarid. Orang yang ngasih pinjaman, teman kita yang ngasih uang dia buat dipinjemin, itu disebutnya muqrid. Yang minjam muqtarid, yang ngasih pinjaman muqrid. Wal khamsun sintatu al-muqrad. Dan uang yang diberikan, jumlahnya nggak tahu berapa, tergantung dipinjam berapa. Uang yang dipinjamkan itu disebutnya muqrad. Muqrad, yang minjam muqtarid, yang ngasih pinjaman muqrid. Yang uang yang dipinjamkan disebutnya muqrad. Ini harus kita tahu. Hukum minjam uang.
Wa qaul zamil aqratuka wa jawabut talmid qabiltu as-sighah. Dan percakapan yang terjadi antara si peminjam dan yang meminjam itu disebut dengan sighah. Sighah itu adalah ketika orang datang, saya minjam dong. Yang minjamin bilang, nih pinjamannya. Itu disebutnya sighah. Sighah itu dialog antara dua belah pihak. Antara si peminjam dan yang memberikan pinjaman. Wa tasliful khamsatit sintat al-qardu, dan pemberian uang ketika dia minjamkan. Begitu minjam uang dikasih, dipegang, itu uang disebutnya qarad. Kan kita bilang apa qarad tadi kan itu adalah minjam duit. Nah, di sini diartikan fal qardu huwa tamliku syai' ala an yarudda mithlah. Arti qarad atau minjam itu adalah tamliku syai', memberikan sesuatu untuk dimiliki kepada orang lain dengan syarat dia kembalikan. Itu sebutnya apa? Minjam. Memberikan sesuatu yang memilikan sesuatu kepada orang lain, pemberian sesuatu kepada orang lain dengan syarat mengembalikan. Kembali ini sama atau lebih? Sama, nggak boleh lebih. Maka di sini disebut wa arkanu, rukun-rukun meminjam uang itu ada berapa tadi? Tadi udah ada tuh disebutin ya. Ada 4. Sighah, percakapan. Mugrad, yaitu apa? Uang yang diberikan. Mugrid, yaitu siapa yang mugrid? Yang memberikan pinjaman. Mugtarid, yang meminjam. Ini rukun-rukunnya. Salah satu nggak ada berarti bukan minjem. Seandainya mugradnya ada, mugtarid ada, mugrid ada, tapi nggak ada sighah, nggak ada percakapan, berarti itu nyolong. Datang-datang ke tas teman ngambil duitnya, nanti gue balikin juga ke tasnya. Itu namanya nyolong sementara. Itu bukan apa? Bukan minjem. Seperti halnya kalau kita nih ngambil minjem sandal teman lagi di masjid, tiba-tiba mau buru-buru pulang, nanti balik lagi ke masjid. Ente tahu tuh sandal siapa itu, ente pakai dulu. Dan ente yakin kalaupun orangnya tahu nggak bakal marah, hukumnya makruh. Makruh pakai sandal teman yang kita yakini nggak bakal marah, makruh hukumnya. Cuman kalau kita nggak tahu dia bakal marah atau enggak, hukumnya apa? Haram, karena nggak izin. Sama juga begitu halnya. Ambil aja dulu dari tasnya duit, besok kebalikin lagi segitu kok. Nah itu namanya bukan minjam, itu nyolong sementara. Nyolong sementara. Wa yajibu 'alal muqtarid an yarudda mithla magtarada. Wajib bagi orang yang meminjam uang mengembalikan uang tersebut sesuai dengan jumlahnya. Jangan kurang, jangan dilebihkan. Kecuali ikhlas yang lebihin tanpa diminta oleh al-muqrid. Jadi ketika ngasih pinjaman, lo mau minjem berapa? 1 juta. Ya udah nih, kapan lo mau pulangin? 3 hari lagi. Pas kita pulangin, kita kasih 1.500.000. Sedangkan yang ngasih uang nggak minta 500, hadiah dari kita. Boleh gak? Ya boleh, itu bukan riba. Riba itu kalau yang ngasih pinjaman ngomong, nih 1 juta, 3 hari kemudian balikin 1.200.000. Oh, udah ada syarat nih berarti nih. Ada syarat kelebihan dari pinjaman. Itu yang disebut dengan riba. Cuman kan umumnya kita kalau minjem kan balikin kalau bisa lebih. Nggak ada lebihnya ya kasih hadiah kayak apa kayak gitu ya. Waduh, gue nggak bisa lebihin nih. Tapi ada kokok baru tuh gue kasih aja deh. Sebagai ucapan terima kasih. Harusnya sih begitu. Jangan sampai orangnya minta. Sama halnya ente minjem motor. Minjem motor sama teman, gue pinjem dong ke depan, dikasih pinjem. Gitu muter-muter sejam. Bensin berkurang. Logikanya harusnya kita punya otak isiin bensinnya. Cuman kalau orang yang minta diisiin bensin dari awal, hukumnya riba.
Mau pinjam motor lo, ya silahkan. Tapi ingat ya, bensin harus full. Itu diriba. Gue pinjam motor, boleh. Tapi sebelum dibalikin, steam dulu dong biar bersih. Itu riba jatuhnya. Ada syarat dalam meminjam. Itu hukumnya riba. Oke, cuman untuk menghindari hal itu, yang minjam harusnya apa? Punya otak. Udah minjam, motornya bersih, balik, buluk. Makasih ya. Iya, sama-sama. Enak juga deh pasti. Atau dipinjam mau bensinnya penuh, pas balikin udah merah. Makasih, nanti orang baik, emang nggak ada temen kayak lo deh. Depan kita, iya nggak ada. Begitu kita pergi, enak juga deh. Udah habis bensinnya. Nah, disitulah kita yang mikir ya, ketika minjam sesuatu, setidaknya ada lebihnya sebagai ucapan terima kasih. Fa'idha getarada 10 sintatin masalan yajibu alaihi an yarudda 10 sintat. Seperti perumpamaan jika dia meminjam 10.000, dia harus kembalikan sama jumlahnya 10.000. Wala yajuzu qardu naqdin aw ghairihi bi syarti an yaruddal muqtarid aktsara mimma iqtarada ka an yashtarita al muqrid annahu la yarda bi qardil muqtarid illa idza radda 15 sintat. Di sini disebutkan tidak sah meminjamkan uang dengan syarat kelebihan. Sebagaimana jika dipinjamkan 10.000, disyaratkan ama yang ngasih pinjaman balikannya 15.000. Itu cara minjam begitu hukumnya apa? Riba. Ya. Wa hadza yusamma riba. Di sini jelasin dan ini namanya apa? Namanya riba. War riba haramun. Riba hukumnya haram, bahkan dosa besar. Di qaulihi ta'ala sesuai dengan firman Allah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Walau raddal muqtarid aktsar mimma iqtaradahu walakin binuni syarti fala ba'sa wala karahata. Nah, di sini jelasin juga nih yang Anda sampaikan tadi. Jika dikembalikan uangnya lebih daripada yang dipinjam tapi tanpa diminta. Saya minjam 10.000, saya balikin 15.000. Ikhlas dari kita. Yang minjemin nggak minta. Bahasanya cuma hadiah dari kita. Pas kita balikin 15.000 dan duitin teh. Lah kok 15.000 kan 10 doang. 5.000-nya hadiah dari saya. Itu hukumnya apa? La ba'sa bihi, nggak ada masalah. Itu hukumnya halal begitu ya. Li'anna khiyaran nas ahsanuhum qada'an. Karena dalam sebuah kabar, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam menjawab atau membalas kebaikan seseorang. Sebaik-baik manusia yang paling baik dalam membalas kebaikan orang lain. Dikasih 10, kembali 15. Kalau 15 ya 11, 12, sesuai dengan kemampuan. Nggak ada juga yang ada di rumah deh. Ada koko nggak dipakai, masih baru, kasih. Ini apaan nih? Hadiah. Mahalan koko ini 10.000, nggak apa-apa, gue ikhlas. Gitu. Jadi dia senang kan, besok-besok minjem 1 juta dikasih deh. Dua otaknya pasti dibalikin 2 koko nih. Gitu. Wa yajuzu lil muqtarid an yutaliba dainahu minal muqtarid qabla hululil mi'ad didaf'ihi wa yatluba minal muqtarid al-wafa' bit ta'jil. Wa yajuzu lil muqtarid, boleh bagi orang yang memberikan pinjaman an yutaliba dainahu minal muqtarid, untuk meminta hutangnya dibayarkan qabla hululil mi'ad didaf'ihi, sebelum jatuh tempo. Contoh, dia minjam bilang 3 hari bakal dibalikin. Hari kedua udah diingetin. Utang jangan lupa dibayar. Boleh gak? Ya, boleh. Diingatkan supaya nggak nyepelehin apa? Utang. Wa yatlubu minal muqtarid al-wafa' bit ta'jil. Nah, di situ kalau seandainya dia nggak mau membayar pas tepat waktu, nggak ada salahnya dia memberitahu kepada orang yang meminjamkan. Jangan diem atau menghindar. Dia bilang 3 hari bakal dibayarin. 3 hari belum bayar. Mau ditemuin kabur mulu. Kan jadi masalah nanti. Jadi begitu 2 hari ketiga, ente belum ada, samperin. Maaf, ana udah janji bakal bayar. Tapi ternyata belum ada duitnya. Ana minta waktu lagi ya, sekian hari ya. Kan kalau dijelasin begitu, meskipun dia salah paham, masih nerima. Itu ngejelasin. Kan kalau ente hindar kabur-kaburan,
Ente ketemu dia udah pasti marah-marah dia. Mau ente alasannya apapun pasti nggak percaya. Dari awal menghindar dari yang namanya hutang kewajiban. Kalau bisa sampaikan, jangan pernah diam supaya menghindari apa? Kesalahpahaman. Tapi di sisi lain kalau kita ngasih pinjaman ke teman kita, teman dekat apalagi, tapi jumlah uang nggak seberapa, nggak usah diteror juga, biarin aja udah. Lo mau balikin kapan aja balikin, nggak balikin gue juga di kelas. Kan cakep begitu. Minjemin 20.000 tiap hari di Uber. WA. Lo ingat ya utang lo 20.000, padahal gaji 4 juta lebih. Ngapain mikirin 20.000? Ikhlasin aja, Allah pasti apa? Ganti lebih. Jangan pernah hitung-hitungan dengan apa? Dengan harta, karena Allah pasti apa? Lipat gandakan. Orang mengangkat kesulitan orang, Allah angkat kesulitan di dunia maupun akhirat. Itu disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukmul qardi, hukum minjam. Huwa sunnatun muakkadatun. Hukum meminjamkan uang itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah berarti apa? Nabi nggak pernah nolak ada orang minta bantuan. Dan kita kalau bisa jangan nolak. Nggak mampu, kita bisa bantu sesuai dengan kemampuan kita. Nggak mampu juga, kita alihkan ke orang yang kita kenal. Yang bisa membayar atau membantu dia. Jangan sampai lepas tangan. Gue butuh nih, bagaimana nih, istri gue mau ngelahiran nih. Waduh, gue nggak ada duit segitu. Gue minta maaf aja bro ya. Kan bingung dia. Bini udah mau brojol. Harusnya ente jangan lepas tangan. Oh begitu, coba deh, Anda pikir-pikir ya, siapa ya, ente bantuin, jangan sampai dipusing. Itu baru sahabat. Kan sahabat hanya teman kita lagi banyak duit, kita nempel. Memang teman paling, Masya Allah ente, ngomongnya dijajanin, begitu lagi nggak gajian apa? Dijauhin, itu bukan teman tuh, setan tuh. Setan menyerupai apa? Menyerupai manusia. Dekat lagi ada maunya. Orang-orang begini hindarin. Dekatilah orang-orang yang selalu ada ketika kita susah maupun apa? Maupun senang. Karena kata ulama, arti daripada sahabat adalah orang yang senang ketika melihat kita senang dan sedih ketika melihat kita apa? Sedih. Itu sahabat. Jangan lagi sedih, lepas tangan, lagi senang apa? Dia nempel. Udah kayak seafood. Maka disitulah hati-hati dari orang-orang begitu. Sekarang banyak. Lagi banyak duit, ente raja. Lagi kere, nggak ada yang deketin. Pura-pura kagak kenal kita. Ini banyak. Jangan sampai begitu. Dan jangan sampai ngebandingin sahabat teman dekat karena uangnya. Apalagi di jamaah majelis begini, jangan ya. Mentang-mentang teman fulan-fulan duitnya banyak, dia mulu disanjung. Yang ada duitnya disepelehin, jangan. Itu bukan anak majelis namanya. Itu namanya apa? Itu namanya Fir'aun. Fir'aun nerima orang-orang kaya masuk ke istana dia. Orang miskin diusir. Sedangkan Nabi miskin kaya semuanya dirangkul. Itu yang harus kita ikuti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sunnah muakkadah fihi minal musa'adati fala yakhfa? Karena dalam meminjamkan uang itu atau barang mengangkat kesulitan orang lain, maka hukumnya sunnah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu hambanya selama hamba tersebut mengangkat kesulitan saudaranya. Ente belaga bego dari kesulitan teman saudara, jangan harap Allah bantu ketika ente lagi sulit. Udah begitu aja lah. Kalau bahasa orang kita nih hukum karma. Ente baik, dibayain juga sama Allah. Ente jahat, nggak dipedulin sama Allah. Maka disitulah jadi orang yang selalu apa? Peduli. Ente bantu orang nggak harus dengan harta doang. Harta nggak ada dengan tenaga. Tenaga nggak ada dengan pikiran. Dengan nasihat. Banyak cara ngebantu apa? Bantu orang, jangan diam aja ketika ada orang minta bantuan kita ya. Wallahu alam bishawab. Insyaallah berikutnya kita masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan riba. Ya, masalah pembahasan soal riba. Sebelum ditutup ada pertanyaan, dipersilakan fadhil. Assalamualaikum.
Hmm. Nyewain. Itu disebutnya i'arah. Nanti ada pembahasan itu. Hah? Ah, bukan i'arah, ijarah. Ijarah itu apa? Namanya nyewa. Itu nanti ada pembahasannya. Apa hukumnya? Boleh. Ah, boleh kita ijarah. Ijarah itu menyewa. Hukum sewa itu juga hukumnya boleh, nggak masalah. Ada lagi? Betul. Bohong. Orang mau beli jeruk, jeruknya manis kan ya bang? Waduh, gua nggak tahu deh. Pasti ada yang manis, ada yang kagak manis. Kalau dicobain semua, habis jeruk gue. Jadi ngomong apa adanya aja, jangan sok. Manis kok? Manis. Udah pasti manis, nggak bakal kecewa loh. Nyampe rumah sepet. Dosa gak dia? Dosa, dia bohong. Sebaiknya nggak usah ngomong sesuatu yang kagak ada. Yang kita nggak tahu bilang wallahu alam. Apalagi buah, itu kan nggak bisa diprediksi. Manis sampai kagak. Manis kan nih bang? Saya kagak tahu. Mudah-mudahan aja manis. Seperti halnya kan suka. Udah, nggak apa-apa nih, ini cobain. Kalau orang ikhlas sepedagang, alhamdulillah. Kadang-kadang kan kita yang ngambil duluan. Bang, mau beli sekilo, nah gue cobain dulu ya. Takutnya nggak manis nih. Kalau dia ikhlas, nyolong nggak tuh? Itu nyolong namanya itu. Nah, kecuali orangnya ngasih. Nih, cobain dulu. Kalau ente ngerasa nggak manis, nggak usah beli. Nah, itu kan kemauan dia. Cuman kan kita nyomot, itu nggak boleh. Udah nyomot dari buah itu buah itu kagak jadi lagi. Udah kenyang duluan. Nah, itu jangan ya, karena kita nggak bisa prediksi bagaimana hasil dari itu buah. Ada sesuatu yang majhul. Seperti halnya kita beli semangka, dibukain dulu sama dia, manis apa nggak manis. Kan kasihan pedagangnya. Yang udah kebuka udah pasti nggak bisa dijual lagi. Ah, udah pasti dia apa? Jadi bangke atau dimakan pribadi sama dia. Maka hal itu sih nggak sewajarnya begitu. Cuman yang penting kita tahu dari ciri-ciri buah itu matang apa enggak. Kayak jeruk juga ada ciri-cirinya. Dulu pernah dikasih tahu sama pedagang jeruk. Gimana tahu tuh jeruk manis apa kagak? Itu ada tata caranya. Karena salahnya kita belajar soal itu. Kayak beli duren, gimana tahu tuh duren apa? Manis apa kagak? Itu semua ada ciri-cirinya. Nah, gimana kita tahu? Nanya sama pedagang yang ngerti buah. Kalau punya teman. Insya Allah kalau dikasih tahu kita paham mana yang manis kagak maupun yang kagak manis. Saya bukan dibukain dulu sama dia. Durian dibuka banyak yang kagak apa. Matang lempar bukain lagi. Enak juga tuh pedagang sebenarnya. Walaupun depan kita senyum. Hah? Hati bilang apa? Orang ngerepotin juga nih. Maka di situ sebenarnya nggak sewajarnya. Cuman dari sisi lain si pedagang juga juallah sesuai dengan harga pasaran, nggak usah ngetok juga. Mentang-mentang tempat wisata harganya nggak kira-kira. Kopi bisa 50.000, kenapa? Tempat wisata. Nah kopi kita beli 2.000 perak kok jadi 50.000. Nah itu udah nggak wajar. Meskipun boleh, tapi hukum berkahnya kagak ada. Hasil dari perkara begitu nggak berkah. Justru keluarga pasti banyak masalah. Disitulah cobalah menjadi pedagang yang apa? Yang jujur aja. Nanti kalau jadi pedagang yang jujur tuh orang percaya. Cuman sekali bohong, kesononya mau jujur pun apa? Orang nggak bakal percaya sama kita. Ya. Satu lagi terlahir. Ah, fadhol. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana penghasilan jual beli hasil tangan tapi karya seni bikin asbak. Kalau bisa jangan asbak. Nah, selain asbak deh. Karena asbak buat abu rokok. Rokok hukumnya haram. Itu masalahnya. Kalau bisa selain asbak. Boleh nggak apa-apa karya seni. Selama itu nggak patung ya. Kalau patung haram hukumnya. Karena di hari kiamat orang yang bikin patung itu sulit masuk surga. Jadi Allah bilang, itu masuk surga. Iya ya Allah, kasih roh tuh yang itu bikin. Kalau hidup itu masuk surga. Kan bisa itu hidupin kan? Berarti udah pasti apa? Udah pasti neraka. Jangan buat suatu patung dari makhluk hidup. Kalau karya seni yang lain boleh, nggak masalah. Kemudian kalau ada orang berdoa, apakah perlu pakai bilang
ya Allah ya Tuhan kami. Sebenarnya sih, ya Allah aja udah ketahuan itu Tuhan kita ya. Cuman kadang-kadang ada orang nambahin ya Tuhan kami sebagai penjelasan buat orang awam. Orang awam suka nggak paham. Kita bilang ya Allah itu udah arti ya Tuhan kami. Makanya mereka tambah ya Allah ya Tuhan kami. Kalau di depan orang awam. Di depan anak majelis mah cukup ya Allah aja. Orang juga tahu itu artinya apa. Ya Tuhan kami. Assalamualaikum. Ya, hukum memberi suatu barang yang sudah menjadi apa namanya dari awal emang diniatkan buat rumah sakit ya kasa buat semua kebutuhan di rumah sakit tapi ada perawat malah tuh kasa ngasih ke kita bawa pulang boleh gak? Pada dasarnya nggak boleh itu hanya buat kebutuhan di rumah sakit ente lagi sakit di rumah sakit boleh teman lagi datang ke rumah sakit lagi butuh kasih cuma dia bawa pulang bukan buat sesuatu hal itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan sama aja ngambil sesuatu bukan hak kita. Walaupun dibilang itu kan kasa buat siapa aja, iya, tapi buat kebutuhan rumah sakit, siapapun yang butuh boleh dikasih apa? Kasanya bawa ke rumah, itu bukan bawa rumah sakit itu namanya itu. Buat rumah tinggal. Udah beda lagi hukumnya, itu nggak dibenarkan pada dasarnya. Oke, hati-hati, nanti lama-lama jadi masalah juga tuh. Walaupun dari kasa, orang yang nyari-nyari kesalahan kita, ujung-ujungnya jadi masalah tuh. Orang mau singkirin kita, kadang-kadang nyari kejahatan kita, kejelekan kita. Hal kecil pun bisa jadi besar. Kalau bisa jangan ya, jangan bikin ngelakuin sesuatu yang bukan hak kita. Wallahu alam. Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ولا الضالين امين. الله بحق الفاتحه وسر الفاتحه بكرامه الفاتحه يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا اعترف واننا اسرفنا لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. بالمصطفى الرسول بكل سوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.